Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Fajri dengan NIM 023 dan rekan-rekan saya. Saya Haryati dengan NIM 21. Saya Najwa Istiqomah dengan akhir 013. Saya Ayu Putro dengan NIM 07. Dan di sini kelompok kami akan membahas tentang konsep pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama dimulai dari Ayu. Jadi poin yang pertama yaitu ada pendidik atau dalam bahasa Arabnya yaitu mu'alim. Nah, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam membimbing, mengajar atau mengarahkan siswa dan serta membiasakan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya agar peserta didik itu berkembang secara seimbang antara ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan Islamnya seperti itu. Yang selanjutnya itu ada peran dan tugas pendidik atau tugas mu'alim. Yang pertama yaitu menyampaikan ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pendidik itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ketika dalam menjelaskan pelajaran kepada siswa seperti itu. Terus yang selanjutnya membimbing dan mendidik akhlak serta kepribadian peserta didik. Jadi tugas seorang mu'alim itu mendidik atau membentuk karakter akhlaknya peserta didik serta kepribadiannya agar bisa menjadi lebih baik dan terarah sesuai dengan ajaran Islam. Terus yang selanjutnya itu ada menjadi teladan. Jadi seorang pendidik atau mu'alim itu sebagai teladan bagi seluruh mahasiswi atau mahasiswa agar mahasiswa itu bisa berpatokan terhadap guru tersebut. Jadi seorang pendidik harus menjaga ucapan, sikap serta perilakunya agar contoh yang dia terapkan itu terlihat baik dan dapat ditiru oleh peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu motivasi dan mendorong peserta didik untuk mencari dan mengamalkan ilmu. Jadi peran mu'alim atau pendidik itu supaya memotivasi peserta didik dan dapat mendorong peserta didik untuk mencari atau mengamalkan ilmu yang peserta didik dapat dari si pendidik ini. Terus yang selanjutnya itu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman dan penuh kasih sayang. Jadi tugas mu'alim atau peserta didik itu harus menciptakan suasana kelas atau suasana belajar agar siswa-siswi itu merasa aman, nyaman dan penuh kasih sayang seperti dengan nada yang ramah, lembut, sopan dan tidak kasar. Yang selanjutnya itu ada karakter pendidik Islami. Yang pertama yaitu beriman. Jadi seorang pendidik atau mu'alim itu harus beriman sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, yang selanjutnya itu harus berilmu. Tentu seorang pendidik atau mu'alim harus berilmu karena wawasan yang diterapkan kepada seluruh siswa harus memenuhi dan lebih dari seorang murid. Nah, yang selanjutnya yaitu berakhlak mulia. Jadi pendidik atau mu'alim itu harus berakhlak mulia karena akan dapat ditiru oleh peserta didik. Akhlak itu akan dapat menjadi teladan bagi siswa-siswi. Nah, yang selanjutnya itu ada sabar dan penyayang. Jadi karakter pendidik Islam atau mu'alim itu harus sabar dan penyayang atau lemah lembut. Yang selanjutnya terakhir adil dan bijaksana. Jadi tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, setara semuanya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fajri. Silakan. Oke, selanjutnya di sini ada peserta didik atau mu'alim. Jadi peserta didik ini merupakan sebuah individu yang mana dia ini masih berkembang. Nah, karena dia itu masih berkembang, jadi peserta didik ini memiliki potensi dan juga berusaha untuk menuntut ilmu, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan bermanfaat bagi diri, keluarga, agama dan masyarakat. Lalu di sini ada peran dan tugas peserta didik. Yang pertama di sini ada niat dan ikhlas karena Allah untuk menuntut ilmu. Jadi sebagai peserta didik kita itu ketika menuntut ilmu harus dengan niat ikhlas tanpa adanya rasa paksaan. Lalu yang kedua itu peserta didik harus mendengarkan, memahami dan mengamalkan ilmu yang dipelajari agar berkah untuk dirinya dan juga untuk yang lain. Lalu setelah peserta didik mendengarkan, memahami dan mengamalkan, lalu peserta didik itu juga harus bertanya dan berdiskusi dengan sopan serta menghargai guru. Lalu peserta didik juga harus disiplin, tekun dan bertanggung jawab dalam proses belajar. Lalu kemudian dalam proses itu semua peserta didik itu harus berdoa dan memohon kemudahan untuk keberkahan ilmunya. Lalu di sini ada karakter peserta didik Islami yang dimana beriman. Jadi sebagai peserta didik yang beragama Muslim, kita itu harus beriman mengimani Allah yang satu. Lalu yang kedua itu adalah rendah hati. Sebagai peserta didik kita itu harus rendah hati dengan ilmu yang sudah kita dapat. Kita tidak boleh sombong apabila ada mungkin orang lain yang ilmunya lebih rendah daripada kita. Lalu yang selanjutnya peserta didik itu harus tekun dan ulet.
Yang selanjutnya harus jujur dan bertanggung jawab. Lalu yang terakhir, peserta didik harus sopan dan santun. Selanjutnya hubungan akan dilanjutkan oleh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan pendidik dan peserta didik, di mana pendidik itu adalah guru dan peserta didik itu adalah murid. Di sini tuh pendidik membimbing dengan ilmu keteladanan dan kasih sayang. Di sini ada lambang hati di mana didasarkan pada keikhlasan saling menghormati dan mencari ridho Allah. Di sini juga ada peserta didik menghormati guru, bersungguh-sungguh dan mengamalkan ilmu. Kita bisa lihat dari infografis di atas ini ada tanda panah yang saling berhubungan yang terpusat pada lambang hati di sini. Hal ini artinya hubungan antara guru dan peserta didik itu sifatnya itu timbal balik atau saling atau dua arah dan harus pakai hati. Di mana kuncinya hubungan pendidik dan peserta didik itu ada 3. Pertama itu ikhlas, kedua itu saling menghormati, dan ketiga itu ada sama-sama mencari ridhonya Allah. Terus hubungan antara guru dan murid itu tugas guru bukan cuma mengajar materi di dalam kelas, tetapi membimbing dengan mengajarkan ilmu di kelas, tapi memberikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang baik, dan mendidik dengan rasa kasih sayang bukan dengan kekerasan atau paksaan. Terus selanjutnya ada hubungan peserta didik ke guru, di mana ini tuh kebalikannya dari guru ke murid, di mana respon kita sebagai murid itu harus saling menghormati guru karena belajar dengan serius, enggak setengah-setengah, dan yang paling penting itu mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan oleh guru itu dengan baik. Jadi intinya hubungan ini sangat indah karena polanya saling berhubungan dan mendukung, bukan saling menuntut. Selanjutnya tujuan akhir pendidikan Islam itu akan dijelaskan oleh Najah. Oke, selanjutnya yaitu tujuan akhir pendidikan Islam. Yang pertama yaitu membentuk pribadi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendidikan Islam ini yaitu diajarkan untuk kita mengenali siapa pencipta kita. Contoh seperti kita dapat mengetahui tentang larangan-larangan apa saja yang Allah berikan dan juga apa saja perintahnya. Oke, yang kedua yaitu beranak mulia dan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi setiap manusia itu pasti kan ada pemimpin. Jadi kita tuh diajarkan untuk menjadi pemimpin yang adil, yang baik, dan tidak mementingkan urusan pribadi atau individu. Yang kedua itu ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi pendidikan Islam ini tidak hanya kita mendapatkan ilmu di dunia, tapi kita juga bisa mendapatkan ilmu di akhirat. Oke, selanjutnya yaitu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Jadi pendidikan Islam ini itu mengajarkan kita untuk tidak bersikap egois. Jadi kita harus memikirkan kepentingan orang lain. Jadi kita tidak boleh egois. Jika misalnya kalau kita membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan, kita harus menolongnya dan membantunya. Yang terakhir yaitu meraih kebahagiaan dunia dan surga Allah. Jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu bahwa pendidikan Islam adalah proses kolaborasi atau gabungan antara pendidik dan peserta didik yang saling menghormati, berlandaskan kasih sayang dan ilmu, dengan tujuan utama yaitu membentuk manusia yang berakhlak mulia serta bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Nah, singkatnya yaitu ilmu adalah sebagai cahaya, pendidik dan murid bersama-sama menuntut ilmu untuk meraih keberkahan hidup dan ridho Allah. Oke, terima kasih. Itu saja yang